Saya mencoba berdiam diri sejenak dan mendapati ada sosok pocong di depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel PMK Padepokan Malam Kliwon. Yes. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada yang menyaksikan tayangan ini. Yoi. Di edisi kali ini kita akan ada 3 cerita dengan baju yang sama ya. Jadi kita tag dalam satu waktu yang sama. Betul. Jangan lupa buat mampir juga ke Spotify-nya PMK. Yes. Ya, dengan cerita-cerita yang berbeda dengan YouTube gitu. Cerita-cerita yang berbeda dan juga durasi yang lebih panjang. Biasanya Betul. 45 menit lah. 40 sampai 45 menit ya. Oke, kita udah ada di penghujung tahun. Ya. Di 2022. Terima kasih banyak yang sudah support kita sampai detik ini. Terima kasih yang sudah subscribe ya, yang sudah komen-komen teman Kliwon. Waduh, militansi teman Kliwon, respect banget ya. Dan selalu ada satu orang yang komen, subscriber Anda asal Surabaya hadir masih. Iya, Selalu iya. caps lock itu kita notice ya. Iya. Setiap komen-komen yang masuk tuh kita notice lah. Masih Betul. suka mantau gitu. Bener. Oke, jangan lupa di subscribe juga channel ini biar kita bisa cepat 100.000 dan dapat silver play button. Amin. Waduh, mantap. Doakan saja tahun depan nanti kita banyak varian di YouTube. Iya. Ya namanya juga doain ya. Siapa tahu Yaro. Ya, manusia hanya bisa berencana. Betul. Messi yang menentukan. Ankara Messi. Ankara Messi. Oke. Yalah. Oke. Yuk. Yuk. Kita ke cerita pertama dari teman Kliwon. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi Bang Bimo dan Bang Danu, juga teman Kliwon yang mendengarkan PMK dimanapun kalian berada. Sebelumnya, terima kasih sudah bersedia membacakan cerita horor yang saya alami di podcast Malam Kliwon. Sebut saja saya Satya. Saya ingin menceritakan pengalaman horor saya ketika tidur di rumah nenek saya yang terletak di sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah yang terjadi sekitar 4 tahun lalu kalau nggak salah. Pokoknya saat tahun pertama saya kuliah. Sebelum menceritakan pengalaman saya, biar Bang Bimo dan Bang Danu sama teman-teman pendengar lainnya ada gambaran, saya ingin jelasin rumah nenek saya terlebih dahulu. Jadi, rumah nenek saya ini bisa dibilang cukup luas yang terbagi dalam 4 bagian. Rumah nenek saya ini menghadap ke sisi timur dengan warung dan garasi di bagian depan. Dari garasi ada ruang keluarga yang menyatu dengan ruang tamu. Makanya bagian ini cukup luas. Di sebelah ruang tamu ada ruang makan yang dibatasi dengan sebuah dinding yang kebetulan juga ada pintu menuju ke warung tempat simbah saya jualan. Jadi kalau mau masuk warung, aksesnya bisa dari depan warung atau lewat ruang makan ini. Uniknya, di ruang makan selain ada meja makan, ada sejenis juga sofa dan televisi. Sama seperti ruang keluarga. Jadi setiap ada keluarga yang makan, kita bisa makan baik di meja makan maupun di sofa sambil nonton TV. Di sesi ruang ini, terdapat 2 kamar yang berseberangan dengan pintu masuk ke warung. Kemudian di ruang terakhir alias keempat adalah dapur, kamar mandi, dan tempat cuci-cuci. Oke, semoga bisa dipahami ya Bang sama teman-teman. Sebenarnya lebih mudah kalau saya bisa mengirimkan denah rumah saya dalam bentuk gambar. Ya sekalian harganya dah. Kali bisa kita tawar. Jadi Komplit base- bener. Iya. Jadi basecamp PMK. Komplit nih. Ngalahin marketing rumah. Soalnya memang saya akui menjelaskan rumah simbah ini, saya ini cukup membingungkan dengan kata-kata. Lah iya memang jelasin rumah tuh bingungin. Sulit. Apalagi yang nanti ceritanya nggak ada berhubungan nih sama denahnya. Gitu. Nih disclaimer dulu nih ya teman Kliwon. Kita di Spotify pernah bilang gitu. Betul. Kalau memang ceritanya tidak ada berhubungan dengan denah rumah, Nggak perlu dijelaskan lengkap-lengkap iya sebenarnya. gitu. Pokoknya ini kita kegambar kalau rumahnya itu ada warungnya di bagian depan dan terhubung ke ruang makan yang ada sofa dan TV tadi. Nah, Oke, itu aja. Ketika sedang berkunjung ke rumah simbah,
Saya biasanya tidur di ruang tengah alias ruang makan yang ada sofa, juga TV-nya. Alasannya sederhana, karena saya lebih nyaman tidur di sana. Kamar-kamar di rumah Simbah saya nggak ada jendelanya. Jadi pengapnya minta ampun. Dan kebetulan nggak ada kipas angin yang bisa saya gunakan. Pada malam-malam biasanya saya nggak pernah ada gangguan tidur di sini. Saya tidur dengan nyenyak dan pules sampai pagi harinya. Namun, ada satu malam tidur saya mengalami banyak gangguan. Gangguan ini terus-terusan berlangsung pada malam itu seakan gak ada habisnya. Saya ini memang seorang yang terlahir cukup peka dengan hal-hal yang berada di luar logika. Tapi atas saran dari suara hati saya jarang banget menceritakan ini ke orang-orang. Biasanya saya cuma bercerita ke ayah, ibu, atau pacar saya. Hanya mereka yang tahu kelebihan saya ini. Kembali ke malam itu. Suasana di ruang makan rasanya seperti ramai sekali. Saya merasakan banyak sekali orang-orang yang ada di sana. Padahal aslinya cuma saya sendiri. Simbah saya sudah tidur di kamarnya. Dan kebetulan kalau nggak ada saya, simbah saya ini sendirian. Jadi praktis di rumah hanya ada kita berdua. Saya merasakan seperti sedang di keramaian stasiun-stasiun di Jepang, yang sering ada lalu lalang orang-orang. Tapi pada malam itu saya nggak menghiraukannya. Saya merasa saya sudah lelah setelah seminggu digempur tugas-tugas dan urusan organisasi di kampus. Saat saya memutuskan buat tidur, baru 15 menit saya membaringkan badan saya di sofa yang cukup besar. Rasanya seperti ada yang nyuruh saya buat pindah. Saya mencoba mencari tahu siapa yang menyuruh saya untuk pindah. Saya mencoba berdiam diri sejenak dan mendapati ada sosok pocong di depan saya. Pocong ini bisa dibilang cukup menyeramkan. Kainnya putih lusuh dan wajahnya seperti terbakar, dan tinggal tulang-tulang yang seperti gosong. Saya pun berucap dalam hati saat itu, "Aku ngantuk, aku cuma mau istirahat, bukan buat ganggu." Kebetulan kalau tidur di tempat lain kurang nyaman rasanya, kayak gak istirahat. Capek loh ngurusin tugas sama organisasi di kampus. Dah dia curhat sama pocong. Akhirnya saat itu si pocong ini terasa lenyap dari sekitar situ. Mungkin saja dia memahami apa yang saya rasakan. Mungkin aja. Saya pun akhirnya bisa tidur. Namun sayangnya gangguan-gangguan ini kembali muncul. Saya terbangun pukul 2 pagi. Jam-jam di mana mereka lagi aktif-aktifnya. Saat saya bangun, tiba-tiba ingin menoleh ke arah pintu menuju warung. Alangkah kagetnya saya. Pintu tersebut terbuka. Padahal biasanya Simbah menutup pintu itu dan menguncinya. Apakah berarti Simbah saya masuk ke warung? Tentu saja gak mungkin. Sangat mustahil Simbah saya masuk ke warung pada jam 2 pagi. Makin gak mungkin lagi. Pintu itu terbuka dengan lampu warung yang masih gelap, alias lampunya gak dinyalain. Mana mungkin Simbah saya masuk ke warung dalam kondisi gelap? Bang Bimo dan Bang Danu pasti paham keterbatasan penglihatan orang-orang yang sudah sepuh kayak Simbah. Karena saking lelahnya saya kembali gak menghiraukan gangguan ini. Saya pun kembali melanjutkan tidur saya. Dalam genap setengah jam saya tertidur, belum genap setengah jam saya tertidur, saya terbangun lagi. Dan sama seperti tadi, saya merasa ingin melihat ke arah pintu warung. Saat itu saya mendapati pintu warung sudah tertutup dan sudah terkunci. Saya pun awalnya mengira Simbah saya yang menutup pintu tersebut. Tapi lagi-lagi itu hal yang mustahil. Kalau memang Simbah saya yang menutup pintu tersebut, pasti dia bakalan bangunin saya, kemudian menyemprot saya karena dia menganggap saya yang membuka pintu tersebut. Simbah saya ini memang hobi marah-marah. Pada dasarnya saya orang yang cukup bebal ketika kelelahan, apalagi kelelahan parah. Lagi-lagi saya cuek dan kembali melanjutkan tidur saya. Seakan mendapatkan pemberitahuan ketiga, kini saya ditampaki di dalam mimpi saya.
Saya bermimpi bertemu dua nenek-nenek kembar yang mengerikan. Keduanya menggunakan baju khas nenek-nenek pada umumnya, dengan sejenis penutup kepala yang juga khas nenek-nenek. Kedua nenek ini melihat saya. Mengerikannya, bola mata mereka nggak ada. Jadi hanya ada dua lubang besar nan hitam. Mulutnya menganga mengeluarkan banyak cairan yang berwarna hitam. Di mimpi itu, kedua nenek kembar ini hanya melihat saya, seakan hanya ingin nakut-nakutin. Setelah itu saya terbangun. Saya ngecek jam di HP saya dan sudah jam 5 nih. Aktivitas para makhluk astral sudah selesai. Pada hari itu saya memutuskan pulang ke kampung halaman saya di Wonosari, karena rumah nenek saya nggak jauh dari kampung halaman saya. Di sana saya bercerita kepada bapak saya yang juga mendapatkan kelebihan seperti saya. Dan kebetulan juga dia yang menjadi mentor saya untuk belajar ngontrol kelebihan ini. Setelah saya bercerita, bapak saya pun menjelaskan bahwa memang ruang makan di rumah simbah saya ada portal goib yang kebetulan pada malam itu sedang terbuka. Makanya banyak makhluk-makhluk yang muncul di sana. Mereka merasa agak kaget kenapa pas pintu kebuka ada manusia di situ. Ada pula yang merasa risih karena adanya saya di tempat itu saat saya sedang lewatin ruang makan ini. Akhirnya mereka ada yang iseng ganggu saya, ada yang pengen saya pindah kayak si pocong. Tapi alih-alih marahin saya karena saya bebal, bapak saya justru pernah bercerita pernah mengalami hal yang serupa. Bapak saya emang seperti saya, suka tidur di ruang tengah. Dan waktu itu dia juga diminta pindah oleh sosok pocong. Tapi pocongnya beda dengan yang minta saya untuk pindah. Namanya anak dan bapak, ternyata keputusan kami sama. Karena saking capeknya, bapak saya cuek dan tetap aja tidur di tempat itu. Bedanya bapak saya cuma disuruh pindah aja, nggak diganggu seintens saya. Saat bapak saya kekeh pengen istirahat di ruang makan, nggak ada hantu yang berani ganggu. Saya pun juga bertanya soal dua sosok nenek kembar yang masuk ke mimpi saya. Saya merasa mereka ini entitas yang asing, alias bukan dari dalam rumah. Ayah saya menjelaskan bahwa memang kedua nenek kembar ini berasal dari luar. Mereka juga salah satu dua turis, dalam tanda kutip, yang saat itu masuk ke ruang makan lewat portal goib yang sedang terbuka. Sebagai penutup, rumah simbah saya ini memang angker. Mendiang Mbah Kakung, suami nenek saya, dan mendiang Mbah Buyut Kakung memang memiliki kemampuan lebih. Dan kemampuan inilah yang menurun ke bapak saya dan juga ke saya. Mereka, Mbah Kakung dan Mbah Buyut sering puasa, bermeditasi dan melakukan hal-hal yang berbau spiritual, yang bikin rumah simbah saya memiliki kesan mistis yang kuat. Tapi perlu diingat, Simbah Kakung dan Simbah Buyut saya ini bukan orang jahat. Mereka adalah orang baik, karena nggak pernah menggunakan kemampuan mereka untuk merugiin orang lain. Dan justru sering menggunakan kemampuan mereka untuk membantu orang. Bahkan, Mbah Buyut saya konon pernah membantu Buto melahirkan. Waduh, keren. Gokil. Saya nggak pernah menemukan cerita Mbah Kakung dan Mbah Buyut ini perang dukun atau perang santet meskipun mereka sakti mandraguna. Wah, siap. Buat saya, mereka hanya menjalankan apa yang menjadi kepercayaan mereka, seperti kita sekarang. Dan kebetulan apa yang mereka lakukan mempengaruhi kondisi rumah simbah saya ini. Ya. Itu cerita pengalaman saya tidur di dekat portal goib yang ada di ruang makan rumah simbah. Saat ini saya masih suka tidur di ruang tersebut jika pulang ke rumah simbah. Namun sekarang saya jauh lebih bisa bernegosiasi dengan mereka yang kebetulan melintas lewat ruang ini, sehingga deal-dealannya masuk dan kami saling memahami. Keren. Mungkin itu yang bapak saya harapkan. Makanya saya nggak dimarahi dan berharap saya belajar dari pengalaman. Suatu saat nanti saya akan kirimkan lagi cerita-cerita mistis yang saya alami ke PMK. Jadi mohon ditunggu ya. Oh ya, kalau masuk kriteria PMK, saya juga tertarik menceritakan pengalaman spiritual saya yang mungkin
bakalan berguna buat para hooligans dan Kurvasud malam Kliwon. Wah, ada lagi tuh. Kurva North dia, bukan Kurvasud. Sektor berapa, Bang? Terima kasih Bang Bimo dan Bang Danu. Mohon maaf kalau kepanjangan dan bahasanya agak belibet. Semoga sukses selalu. Amin. Oke, ini cerita dari Mas Satya, sebut aja begitu. Intinya adalah pengalaman dia yang sering kali tidur di rumah mbahnya, di mana ruangan itu merupakan portal gaib katanya gitu ya. Ya, nih kalau ngomongin portal gaib jadi keingat cerita sama si ini ya, si Mang Oding. Wah, iyalah. Kan portal. Mang Oding mah emang tidur di portal komplek, bukan di portal gaib. Kalau dia mah sering kelewatan makhluk-makhluk. Emang seperti kurir. Tukang cuangki, noh. Banyak kalau itu mah makhluk-makhluk seliweran yang sering ganggu atau suruh pindah. Pak RW yang biasanya suruh pindah. Tidur di portal lu, ada pos juga. Mang Oding. Kalau mau tidur di pos, kan ada bangkunya. Jangan gantung di portal gini kan gak enak dilihat orang. Iya, kayak anduk. Aduh. Kayak anduk. Iya, tidur di portal. Nah, kalau emang Mang Oding masih tidur di portal, berarti deal-dealannya aman sama Pak RW nih. Pak RW, saya tuh lebih nyaman kayak gini Pak RW. Makanya biarin aja ya. Yang penting kan orang lewat kagak saya ini gitu. Tapi kalau saya alangin. Kalau nengkoknya dia tengkurap masih nggak apa-apa. Kalau nengkoknya telentang lah. Iya, gini. Kayak mau dicabut nyawa tuh. Aduh. Tapi balik lagi ke tapi banyak banget cerita dari PMK dari teman Kliwon yang bilang sebenarnya saya tuh nggak boleh diceritain punya kemampuan lah, tapi cerita ke PMK. Iya, dan yang denger ini kan nggak cuma 1-2 orang ya. Tapi kan nama samaran. Iya, nama samaran. Mungkin nggak apa-apa lah. Mungkin gatel. Dia tuh gatel. pengen nunjukin ke teman-teman sekitarnya, cuman saran keluarganya nggak boleh. Makanya cerita ke PMK gitu. Dan disensor. Udah gitu bapaknya adalah mentornya gitu ya. Ya kalau ini kan jalur keluarga ya. Jalur nepotisme keluarga nih, turun temurun. Jadi ya paling enggak mentornya ya bapaknya. Biasanya anak cowok pertama tuh turunnya memang gitu tuh. Darahnya biasanya gitu. Anak cowok pertama walaupun bapaknya nih anak nomor 5 gitu. Tapi dia cowok pertama gitu. Nurunnya tuh gitu biasanya. Dan yang menarik tadi adalah kemampuan dari kakek buyutnya yang konon katanya bisa membantu melahirkan seorang buto. Kasian banget ya. Tuh, gue tuh di PMK tuh memang kadang kita adil lah ya gitu. Kita ngomongin mereka karena mereka mungkin sering ada pesan ke kita untuk mention yang baik-baik gitu. Betul. Kadang kita juga kritik mereka karena mereka terlalu enggak berperi kurang kesetanan lah, kurang ajar gitu. Nah, ini kita mau menyampaikan juga kalau semua makhluk itu sebenarnya juga butuh pertolongan kita. Sama seperti kita. Betul. Kadang butuh pertolongan mereka untuk mencapai kekayaan. Wah, itu pesugihan jatuhnya. Iya, apapun kan butuh pertolongan. Iya, itu bersekutu dengan jin berarti. Nah, ini jin bersekutu dengan manusia dalam hal-hal keseharian. Nah, itu lebih baik begitu. Iya, lebih baik begitu, ya kan? Maksudnya gue penasaran caranya doang. Ya, ngerang aja, Pak. Aduh, gitu aja udah. Pak, ambil air, Pak. Ayo, bisa yuk, tarik napas yuk, Mbak Buto, yuk. Tarik napas begini kagak. Apa? Paling naik folding dulu, Pak. Naik folding. Nyewa folding dulu. Lah kan gede banget. Lah dikira cuman kayak orang biasa. Kan gede banget Buto, Pak. Iya sih. Nyewa ini dulu steger. Pakai steger kayak mau ngecat ini, kayak mau ngecat lapangan. Kayak Georgi Kafka saja masak banteng pakai pakai kren eskavator. dulu. Pakai kren, iya. Iya. Lahiran Buto, yuk tarik nafas yuk. Aduh, gitu. Tergantung. Bayinya semana ya? Tergantung sebenarnya. Normal apa sesar? Waduh, itu lagi. Iya. Waduh. Udah gitu buyutnya ini ini nggak bisa normal, ini sungsang kebetulan. Lebih susah lagi. Bayi Buto sungsang. Tapi keren loh berarti Mbah Buyutnya. Keren, kan Sakti Mandraget tadi katanya. Wah, bukan. Sakti MacGyver. Sakti Mandraguna. Persalinan itu proses yang cukup
fatal ya dan krusial sekali, krusial. hidup dan mati. Ini menyelamatkan nyawa Buto. Buto loh, bukan orang loh. Itu kan ya Allah, momen harunya ada banget Pak ketika berhasil melahirkan. Wah, langsung sinematik tuh, ada videonya. Ya kan, emang lahiran Gaby. Pakai lagunya siapa? Yang itu John Mayer tuh. You're gonna live forever in me. Iya, anak lahiran Buto. Ya gede ijo gitu. Lah kayak pare. Keren loh. Ini itu bisa masuk CV nih. Kalau prestasi itu masuk CV, lu bidan-bidan, dokter-dokter objin minggir dulu deh. Minggir dulu. Aduh, lahirin anak Buto. Keren banget. Keren. Ini ngomongin soal portal sama ceritanya Gina. Kan ruang tidurnya juga portal itu. Jalur ke pasar goib bahkan. Ke belakangnya tuh ya, ke ruang karaoke itu ya. Iya. Ini yang belum tahu silakan ke video sebelum ini ya. Kita collab sama Gusti Gina. Nah, di situ dia cerita tentang pengalaman dia selama 14 tahun tinggal di rumah di Kalimantan ya. Iya. Gitu. Nah, satu lagi tadi si Mas Satya. Pocongnya tapi pocong pengertian nih di sini nih. Iya, pocong baik. Mungkin dia dulu ada di posisi Mas Satya. Ketika masih kuliah, capek gitu. Ngurusin organisasi iya, gitu kan. Event-event kampus, jualan risol, danus, dana usaha. Terus dia kepikiran, anjir. Iya deh. Iya. Paham sih gue. Waktu gue dulu hidup ya. Iya kalau emang dia begitu mulu kuliah, kan kita nggak tahu. Ada UIK. Apa itu? UIK. IIK. Apa? Institut Ilmu Kesetanan. Iya. Institut Ilmu Kesetanan. Aduh. Pocong juga mahasiswa menimba ilmu. Pocong danusan lucu juga ya. Menang aja udah. Kita nggak tahu sih. Gue tuh kalau ngelihat pasar-pasar ada kuliah nggak sih? Di Jin tuh ada kuliah nggak sih? Enggak ya. Ya kalau berkaca ada lahiran ya pasti juga ada pendidikan sih. Itu dia, benar. Iya, kalau ada lahiran pendidikan juga ada pasti. Dosennya yang pintar-pintar dari luar, Dracula gitu kali ya. Dosen impor. Oh, itu kalau yang swasta universitasnya, yang swasta, yang dosen ada bulenya. Iya, swasta. Frankenstein gitu. Iya, Dracula gitu-gitu lah. Profesor. Van Helsing gitu kadang. Van Buckering. Bukan, Van Beckenbauer. Ya udah. Iya. Oke, itu tadi cerita pertama ya di edisi kali ini. Terima kasih Mas Satya ceritanya. Ditunggu lagi cerita-cerita berikutnya yang lebih mind blowing ya. Nah, oke, kita sampai ketemu di video berikutnya. wow. Bye bye.